Jawabannya kan jadi karenanya kelihatan keren kan? Ya dong, kalau jawaban Kurnia, jawaban Anda semuanya keren kan? Tapi kenapa mesti bilang kalau Indonesia suram silakan keluar aja. Jangan begitu dong jawabnya. Itu nggak bagus. Jangan nye, jangan begitu dong. Itu komunikasi yang nggak bagus. Itu komunikasi yang tidak nunjukin bahwa Anda sedang melakukan respon yang positif atas masyarakat. Nggak boleh. Anda presiden, Anda harus nunjukin kewibawaan, Anda harus nunjukin seperti yang Henry bilang, bagi tugas itu apalagi kemudian kabinet Anda kabinet gemuk. Jadi ada problem di situ buat saya adalah, tadi Anda sudah bilang, soal sosialisasi dan komunikasi. Maka kata kunci, ruangan ini juga menjadi saksi, jadi bukti. Ubah pola komunikasinya, jangan melakukan denial, penyangkalan. Lalu, Anda betul kok. Bagaimana Anda menangkap kritik tadi gitu ya. Kritik 51% yang puas dan 31% tidak puas itu. Tapi pada saat yang sama Anda kemudian melakukan komunikasi yang tidak simpatik. Itu nggak boleh. Nggak bisa. Pembelajaran saya di panggung publik, Kurnia gitu ya. Pembelajaran saya di panggung publik. Kalau Anda mau melawan publik, jangan sekali-sekali menunjukkan penyangkalan dan merendahkan. Itu nggak boleh sama sekali. Bahkan Anda boleh salah, tapi Anda tidak boleh berbohong. Itu kalimat pentingnya. Anda boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi kemudian pada kasus misalnya tadi sudah disebut. Soal BOP, soal ART, soal Israel. Kita tidak ada jaminan soal Israel kalau tidak ada. Itu kan nggak bisa. Anda bertentangan dengan rasa orang-orang Islam. Dengan pernyataan-pernyataan Anda kayak gitu. Nggak mungkin begitu. Nah, tambah lagi dengan persoalan misalnya katakan, menteri-menterinya ya seperti yang Anda bilang, udah presiden ngambil. Tapi ada menteri bilang, gue jagonya. Nggak apa-apa itu utang 40% terhadap PDB. Padahal kita tahu itu nggak beres. Bagi orang keuangan, Kurnia, bagi orang keuangan, haram ngomong sesuatu yang membantah pasar. Haram. Apalagi kemudian banyak bicara untuk menunjukkan ada hebat. Nggak bisa. Ada larangan di situ. Oke, gitu loh. baik, Mas Kurnia. Mbak, dikit lagi, Mbak, saya tambahin. Ada hal-hal kecil sebetulnya yang pemerintah harusnya bisa mengcounter cepat gitu. Misalnya how this country value education. Jadi pada saat misalnya ada komisaris gitu ya, yang menurut masyarakat, oh kok dia belum lulus S1 jadi komisaris gitu ya. Atau misalnya kan keterbukaan publik kita keren nih. Ada komisaris diangkat misalnya, terus kita bisa tahu tuh ini orang nggak pernah kerja, banyak nggak pernah kerja, terus kemudian nggak pernah juga kuliah. Kenapa? Karena di CV-nya ditulis kuliah mulai kapan. Kalau orang lulus, semua CV kita kan lulus gitu, kuliah apa, lulus tahun berapa. Nggak ada di antara kita yang lulus cuma nulis mulai kuliah kapan. Nah itu kan intuisi masyarakat memahami bahwa ini orang nggak pernah kuliah, nggak lulus S1, kemudian bisa jadi komisaris, gimana gitu. Nah, perdebatan memanas. Gaya komunikasi pemerintah menjadi sorotan tajam dalam diskusi. Henry Satrio menilai pola komunikasi pemerintah berpotensi memperburuk persepsi publik dan meminta kritik dijawab secara lebih terbuka serta empatik. Pemerintah membantah tudingan tersebut dengan menegaskan fokus pada substansi, evaluasi, dan perbaikan program. Adu argumen ini memunculkan pertanyaan besar, apakah tantangannya terletak pada kinerja atau justru pada cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat? Yang pertama yang saya sampaikan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo di survei terakhir itu 51,1%. Tidak berbeda signifikan dengan proporsi mereka yang tidak puas, artinya bisa dikatakan seimbang. Yang menarik adalah terjadi perubahan, di mana 9 bulan sebelumnya kami juga melakukan survei, itu angkanya masih sekitar 81%. Artinya dalam 9 bulan terakhir terjadi penurunan yang sangat tajam, sekitar 30%, dan itu kami analisis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perubahan sentimen positif terhadap kondisi-kondisi makro. Kondisi ekonomi dinilai merosot, kemudian kondisi politik juga demikian, penegakan hukum juga begitu. Dan
akhirnya semua itu juga kita lihat ada korelasi paralelnya dengan dukungan terhadap Presiden Prabowo sebagai petahana jika beliau maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei. Oke. Ini kan masih hitungan bulan. Kenapa kemudian kembali melakukan survei? Survei pada bulan Juli kami lakukan ketika jaraknya relatif cukup jauh ya dengan survei sebelumnya pada bulan Maret dan sebelum lagi bulan November 2025 sekitar 4 atau 5 bulan jaraknya. Kenapa kami melakukan survei? Kami menilai sebenarnya setelah ketegangan di Timur Tengah, kita melihat itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menarik, peristiwa sosial, peristiwa politik, dan juga ekonomi tentu saja yang terkait dengan itu. Timelinenya kira-kira begitu. Terjadi kenaikan harga minyak dunia, kemudian itu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi semua negara tentu saja termasuk Indonesia. Dan juga itu ada peristiwa politik yang menarik pada saat itu kalau kita ingat di awal 2026 masuknya Indonesia sebagai BOP di bawah pemerintahan Prabowo, dan itu juga pernah kita rilis bahwa mayoritas masyarakat tidak memberikan persepsi yang positif terhadap itu, bahkan kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat pada saat terjadi ketegangan dengan antara Amerika Serikat dengan Iran, Amerika Serikat Israel dengan Iran, serangan terhadap Iran itu kan hanya sekitar 5% dari Republik Indonesia yang mendukung. Dan itu semua akhirnya terakumulasi dari waktu ke waktu, dan masyarakat menilai kondisi politik kita saya kira juga mengalami pemburukan kira-kira. Oke, baik. Saya ke Mas Kurnia. Bagaimana pemerintah membaca ada survei ini yang kemudian approval ratingnya sangat jauh, 30% ya, Mas ya? Turunnya begitu. Bagaimana kemudian membaca ini? Ya, yang pertama, Mbak El, tentu kami sangat menghormati temuan dari rekan-rekan di SMRC. Perdebatan kian tajam. Dalam diskusi, muncul pandangan bahwa Presiden Prabowo dinilai terlalu sering menjadi wajah utama yang menanggung beban komunikasi pemerintah. Sementara peran para menteri ikut dipertanyakan. Pernyataan ini memicu adu argumen mengenai efektivitas komunikasi dan pembagian tanggung jawab di dalam pemerintahan. Gubernur. Nah, itu kan juga hal-hal yang kemudian menimbulkan rasa cemas, misalnya pemadaman bergilir atau nyala bergilir lah ya. Enakan pemadaman atau nyala bergilir? Nyala bergilir aja biar positif. Di Tebet, rumah beliau ini, saya nggak tahu kalau Tebet Barat, tapi kalau Tebet Timur, besok itu ada pemadaman Jakarta loh, 3 jam. Tebet Barat nggak? Itu apa yang disalahkan? Yang disalahkan abang menterinya nggak, Pak Prabowo gimana sih? PLN gimana sih gitu? Di Jakarta loh, pemadaman bergilir sudah terjadi. Nah ini kan alert gitu. Kenapa ya kemudian ada pemadaman? Kawan saya yang punya ikan arwana sama ikan emas itu sekarang lagi kebingungan. Itu dikasih tahu 3 jam padam itu buat yang memelihara ikan itu warning tuh. Gila nih 3 jam ikan gua nggak ada oksigennya. Nah itu gimana? Kalau sampai mati satu, itu kan kepuasan pasti menurun juga. Jadi artinya gini Bang Batra, saya ingin memberikan usul kepada Gerindra untuk agar Pak Prabowo tidak sendirian pasang badan. Dia harus bisa mengedepankan para menterinya untuk bertanggung jawab. Jadi kalau memang menteri-menterinya ini tidak sanggup, diganti aja. Tapi jangan sampai kemudian demi leadership, ini politik loh. Demi leadership dia pasang badan, ini salah gua. Ini tanggung jawab gua. Nggak bisa begitu. Jadi dalam artian kasihan Prabowo-nya, kalau ada menteri-menteri yang tidak kerja baik, yang kerjanya nggak becus, itu dia pasang badan. Rakyat ingetnya Pak Prabowo-nya nih, padahal kan bukan dia juga gitu. Itu menurut saya yang perlu juga Pak Prabowo memikirkan di sektor ekonomi misalnya. Segitu banyak menteri-menteri ekonomi itu, segitu banyak orang-orang yang memahami bahwa ekonomi Indonesia itu harus baik. Tapi apa yang dilakukan? Contoh lagi ya, minyak BBM misalnya tidak turun ya atau tidak naik, itu kan tergantung message-nya aja. Begitu misalnya harga minyak dunia turun, kita turunkan, tuh kan pemerintah nurunin minyak. Padahal itu gara-gara harga minyak dunia, tapi begitu naik, itu bukan salah kami, itu salahnya
global. Nah, hal-hal seperti itu kan untuk di levelan kelas menengah memahami, tapi begini, kelas menengah yang menghilang 9 juta, 10 juta tadi, itu pasti akan berdampak ke kepuasan pemerintah, rakyat kepada pemerintah. Walaupun memang kalau kita kupas, yang banyak puas kepada pemerintahan Prabowo hari ini adalah memang yang kelas menengah bawah. Oke, baik. Karena program-program spendingnya Pak Prabowo itu langsung ke. Survei SMRC memicu perdebatan panas. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo disebut mengalami penurunan dibanding 9 bulan sebelumnya. Temuan tersebut memantik adu argumen mengenai pengaruh kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga efektivitas komunikasi pemerintah dalam membentuk persepsi publik. Kebetulan, Elvira, dalam survei ini kami juga menanyakan persepsi atau opini publik terhadap pelaksanaan MBG, 2 program flagship termasuk juga KDMP. Dan yang menarik adalah memiliki pola yang sama dengan berubahnya approval rating terhadap Prabowo. Dari sebelumnya 81 ke 51 itu bersamaan dengan penurunan tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG dari 61% ke hanya sekitar 30-an persen sekarang. Artinya sekarang itu terbalik, mayoritas orang tidak puas dengan tata kelola pengelolaan MBG. Kemudian juga mayoritas masyarakat itu tidak yakin bahwa KDMP, Koperasi Merah Putih itu akan berkembang atau maju. Ini menarik gitu ya, terutama KDMP. KDMP itu kan dimulai agak belakangan setelah MBG ya. Sekarang begitu populer, begitu semakin banyak dibentuk KDMP di desa-desa, justru tingkat keyakinan terhadap kemajuan, terhadap perkembangan dari KDMP mengalami penurunan yang sangat besar. Itu artinya itu menjadi catatan yang sangat penting bagi pemerintah tentu saja, bagaimana KDMP itu bisa berjalan dengan baik. Orang kan menilai sekarang bukan hanya sebagai ekspektasi ya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap KDMP, melihat misalnya posisi KDMP-nya ada di mana, laku atau tidak kalau dia berbentuk minimarket. Itu bisa tercermin ya dalam sikap publik yang kurang positif terhadap 2 program flagship itu. Oke, ini berarti surveinya kemarin dilakukan ketika sebelum pelantikan kepala BGN baru? Saya lupa tanggal berapa, tapi 5 sampai 19 Juli. Oke. Jadi mungkin sebelum. Sebelum kepala BGN. Oke. Mas Kurnia. Iya, tadi ya bahwa time frame diambil survei itu menjadi penting. Sehingga kalau dilakukan sesaat setelah misalnya ada proses hukum di BGN, tentu hampir seluruh masyarakat semakin berprasangka buruk terhadap program tersebut. Namun pasca itu ada direktif perintah dari Presiden untuk membenahi tata kelola 2. Tata kelola di internal BGN dan tata kelola untuk program MBG itu sendiri. Tadi saya sempat jabarkan. Dan baru-baru ini ada juga rilis dari Indeks Staff yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap MBG itu 80,2%. Lalu ada juga 81,9% responden merasakan dampak positif bagi pemenuhan gizi harian. Jadi poin saya tadi, pertama soal time frame, kemudian yang kedua ada sejumlah hal yang selama ini menjadi problem. Salah satu juga yang di-highlight dari perbaikan BGN itu tentang regulasi anti konflik kepentingan di internal BGN. Wakil Kepala BGN sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu menegaskan tidak boleh ada afiliasi di internal BGN terhadap kepemilikan dapur atau SPPG. Itu kan adalah hasil akumulasi dari banyak kritik masyarakat dan itu dituangkan dalam suatu kebijakan. Itu, Pak. Program makan bergizi gratis kembali jadi sorotan. Hasil survei SMRC memicu perdebatan setelah menampilkan penilaian publik terhadap pelaksanaan MBG. Sementara, pemerintah menegaskan berbagai langkah pembenahan dan evaluasi terus dilakukan sebagai respons atas kritik yang berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.